Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustaz Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sudah berada di dalam pembahasan kaidah yang ketiga. Kaidah itu berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysira. Al-masyaqqah, kesulitan itu, tajlibu, membawa kepada at-taysira, kemudahan. Secara umum ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Islam dibangun di atas kemudahan. Karena tidak ada yang sulit di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Maka kemudahan adalah asas mendasar di dalam Islam. Jika ada yang merasa sulit, maka seperti yang kita terangkan di pertemuan sebelumnya, yaitu bukan Islamnya yang sulit, bukan syariatnya yang sulit, namun jiwa inilah yang sulit. Jiwa inilah yang sulit untuk mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang didominasi oleh hawa nafsu. Namun jika memang dalam keadaan tertentu benar-benar sulit karena sakit, karena ketidakmampuan, maka disinilah kaidah ini berperan. Akan ada kemudahan. Seperti orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka Islam tidak menyulitkan, boleh sholat dengan duduk. Seseorang tidak mampu berpuasa karena sakit, maka Islam memberikan solusi, boleh tidak puasa namun diganti di lain hari. Ini menunjukkan bahwasanya segala macam kesulitan itu insya Allah ada kemudahan di baliknya. Nah, sekarang kita masuk pada halaman yang ke-68, yaitu sebab-sebab keringanan. Jadi setelah kita mempelajari bahwasanya jika memang benar-benar ada kesulitan, jadi masyaqqah, kesulitan yang memang datang karena kondisi-kondisi tertentu, maka akan ada keringanan. Nah, sebab-sebab seseorang mendapatkan keringanan di sini disebutkan beberapa poin oleh al-muallif hafizahullah taala. Kita bacakan. Kalau kita cermati tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan keringanan syar'i adalah yang pertama, safar, yaitu bepergian jauh. Kita tidak membahas definisi safar, batasan safar dan lain sebagainya. Ya, secara umum safar adalah bepergian jauh, luar kota dan yang semisalnya. Maka safar adalah sepotong azab, sebagaimana sabda Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab, yang menunjukkan kepada kita bahwa safar itu banyak hal yang mungkin menyulitkan kita, kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksi. Beda dengan ketika kita bermukim. Ketika kita bermukim, insya Allah segala hal lebih mudah daripada kita sedang safar. Karena banyak kesulitan dan kerepotan saat dalam sebuah perjalanan jauh. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat saat safar. Di antaranya adalah mengqashar dan menjamak salat. Ya. Biasanya orang safar itu banyak menghabiskan waktu di jalan atau banyak melakukan kegiatan, urusan.
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam hal sholat. Misalkan boleh untuk menjamaknya, sekaligus boleh untuk mengqasarnya. Jamak adalah menggabungkan dua salat di dalam satu waktu. Ada kalanya takdim, ada kalanya takhir. Kalau takdim, maka salat yang berikutnya dikerjakan pada salat yang sebelumnya. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Kalau takhir sebaliknya, salat yang pertama atau salat yang awal dikerjakan di waktu salat berikutnya. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Secara asal salat itu dikerjakan sesuai dengan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Tidak boleh seseorang salat di luar waktunya. Tetapi saat safar ada keringanan. Boleh seseorang salat di luar waktunya, dengan catatan menjamaknya dengan apa? Dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, demikian mengqasar. Kalau mengqasar itu apa? Meringkas salat yang awalnya 4 rakaat boleh dikerjakan menjadi 2 rakaat. Nah, jadi jamak qasar itu diperbolehkan ketika safar. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Dikerjakan bisa di waktu zuhur namanya jamak takdim, atau di waktu asar namanya jamak takhir. Baik. Demikian pula keringanan yang bisa didapatkan karena sebab safar adalah boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, namun harus mengganti pada bulan lainnya, mengqadha'nya. Ya. Dan ini benar-benar kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang pembahasan boleh tidak puasa, para ulama kita sebagiannya mengkaitkan dengan kondisi. Ya. Namun sebagian yang berpendapat boleh apapun kondisi yang dirasakan. Maksudnya bagaimana? Kalau safarnya itu berat, maka sangat-sangat dianjurkan untuk tidak berpuasa. Di antara hal yang mendukung hal ini adalah hadis Nabi SAW tentang seseorang yang memaksakan diri saat safar payah dan sudah hampir bisa dikatakan mati tetap berpuasa. Maka Nabi SAW mencela orang tersebut. Bukan termasuk kebaikan, kata Nabi SAW, as-saumu fis safar, atau kama qala Nabi SAW, berpuasa saat safar. Namun apabila seseorang tidak merasakan keberatan sama sekali berpuasa di saat safar, maka diperbolehkan untuk tetap berpuasa. Diperbolehkan untuk tetap berpuasa. Di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama kita, karena boleh tidak puasa saat safar itu adalah rukhsah, keringanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Dan yang namanya keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika seseorang merasa berat untuk berpuasa di saat safar, maka dia ambil keringanan tersebut, sehingga dia nggak puasa di saat apa? Safar. Nanti diganti di lain hari. Tapi kalau seseorang tidak merasakan keberatan sedikit pun, tidak merasakan kesusahan sedikit pun saat safar berpuasa, maka tentu dia berhak untuk tidak mengambil keringanan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau dia mengambil keringanan Allah saat itu, dia akan merasa kesulitan ketika nanti mengqadha di lain hari. Saat ini semua orang puasa.
dan dia kuat berpuasa meskipun safar, ya, naik pesawat di tempat yang dingin, ya tinggal duduk, nggak capek, nggak lelah, nggak berat, maka berpuasa bersama orang-orang yang lain itu lebih ringan baginya daripada sekarang dia membatalkannya, nanti di luar Ramadan dia ganti. Yang lain pada nggak puasa, dia puasa sendirian. Nah, kira-kira rukhsah yang mana yang diambil kalau seperti ini keadaannya? Berbeda apabila memang benar-benar tidak mampu karena berat. Ya, ketika safar berat sekali, maka tentu lebih baik ambil keringanan tersebut. Nah, ala kulli hal ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab Allah memberikan keringanan di dalam agama ini karena safar. Contoh lagi, bolehnya mengusap sepatu 3 hari 3 malam, sedangkan kalau tidak safar hanya boleh sehari semalam. Ini tentang masalah mashul khuffain. Yang kesimpulannya di antara kemudahan di dalam syariat kita adalah seseorang yang memakai sepatu itu boleh untuk tidak membasuh kakinya di saat berwudu, cukup dengan mengusap bagian atas sepatunya saja. Nah, untuk orang yang sedang bermukim, maka batasnya hanya 1 hari 1 malam. Selepas itu dia harus melepas sepatu dan berwudu seperti biasanya. Tapi bagi musafir, orang yang safar, dia boleh untuk tetap mengusap sepatunya setiap akan berwudu selama 3 hari 3 malam. Berarti sepatu dalam kondisi tidak dilepas sama sekali. Ya, kalau kita bayangkan di zaman kita mungkin apa betah gitu ya. Tapi di zaman Nabi SAW ini benar-benar apa terjadi, ya, karena safarnya di zaman Nabi itu di atas pasir, tanah, panas, sehingga memakai sepatu itu suatu hal yang benar-benar apa dibutuhkan. Ya, ala kulli hal, jadi ada kemudahan ketika safar. Batas waktu lebih panjang, ya, 3 malam. Tapi kita tidak membahas fikih tentang mengusap sepatu ya, karena kita membahas kaidahnya saja. Taib, dan yang terakhir di antara bentuk keringanan yang disebabkan safar adalah boleh tidak berjamaah, juga tidak sholat Jumat dan lainnya. Sholat Jumat dan sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Namun ketika safar ada keringanan, boleh untuk tidak sholat jamaah dan sholat Jumat. Maka kita tidak boleh mencela seseorang yang enggak Jumatan ketika safar, ya. Jadi karena memang Allah memberikan keringanan, ya kita tidak boleh untuk menyalahkan orang yang tidak Jumatan atau sholat jamaah ketika safar. Meskipun boleh untuk berjumatan dan juga berjamaah, bahkan lebih baik, ya, bahkan lebih baik. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang pertama. Jadi sebab keringanan diantaranya karena apa? Safar. Yang kedua, sakit. Di antara sebab keringanan itu karena apa? Sakit. Keringanan yang didapatkan karena sakit misalnya bolehnya bertayamum sebagai ganti dari berwudu. Ya. Secara asal orang yang mau sholat itu bersucinya dengan wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi dan seterusnya. Jelas perintahnya adalah basuhlah wajah-wajah kalian, ya, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Ini adalah apa? Perintah untuk berwudu. Tapi kalau orang itu sakit, tidak bisa terkena air, atau apabila terkena air sakitnya semakin parah, maka ada keringanan. Boleh untuk bertayamum dengan cara yaitu menepukkan tangan ke atas permukaan bumi, lalu ditiup, lalu diusap ke bagian tangan, telapak tangan dan apa? Dan wajah. Ada dua
cara, wajah dulu atau tangan dulu atau wajah dulu. Dua-duanya benar. Dua-duanya ada dalilnya. Baik. Kemudian boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan sama seperti safar. Sakit itu diantara sebab kita diperbolehkan oleh Allah untuk tidak berpuasa, namun menggantinya pada bulan lain. Ya. Bahkan kalaupun tidak mampu sama sekali berpuasa sampai kapanpun, karena sakitnya sakit yang parah, sakit tahunan, dan tidak ada harapan sembuh. Maksudnya bagaimana? Menurut dokter yang ahli, penyakit ini sulit sekali disembuhkan, maka dia boleh nggak puasa sama sekali. Namun ada gantinya apa? Membayar fidyah, dan fidyahnya pun juga mudah, memberi makan satu fakir miskin di setiap hari yang ditinggalkannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempersulit seorang yang memang tidak mampu berpuasa. Jadi karena sakit ada kemudahan dan keringanan. Kemudian contoh lain lagi, bolehnya sholat dengan duduk atau berbaring dan lainnya. Secara asal berdiri merupakan syarat sahnya sholat. Orang yang mampu berdiri maka dia tidak boleh sholat dalam keadaan duduk kecuali sholat sunnah. Ya, kalau sholat sunnah boleh duduk meskipun mampu berdiri. Tapi kalau sholat wajib berdiri, harus berdiri. Tetapi kalau orang itu tidak mampu berdiri karena sakit dan yang semisalnya, maka ada keringanan. Boleh apa? Duduk. Enggak mampu duduk, boleh berbaring dan seterusnya. Nah, jadi yang kedua di antara sebab datangnya keringanan karena apa? Sakit. Yang ketiga, karena terpaksa. Karena terpaksa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas atau sebelum kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala tentang terpaksa ini, maka perlu kita luruskan dulu maksud dari terpaksa. Apa sih yang dimaksud dengan terpaksa? Ada sering kita jumpai orang melakukan dosa dan kemaksiatan ini saya lakukan karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Maka perlu kita luruskan, terpaksa di dalam syariat itu adalah orang yang benar-benar dipaksa melakukan suatu perbuatan dengan ancaman nyawa. Ya, dan ini pun ada kriterianya, ada persyaratannya. Orang itu benar-benar masuk dalam kategori terpaksa atau dipaksa itu apa saja kriterianya? Ya, di antara yang saya ingat ada tiga. Yang pertama, dha'ful mukrah, lemahnya orang yang dipaksa ini. Yang kedua, quwwatul mukrih, kuatnya orang yang memaksa ini. Dan yang ketiga, imkaniyatun tanfid, memungkinkan untuk pelaksanaan pemaksaan. Ya, kita ambil contoh, ada anak SD maksa kita untuk melakukan suatu dosa misalkan. Anak SD tentu lebih lemah daripada kita. Ya, Bapak kalau nggak melakukan perbuatan ini atau itu maka akan saya bunuh. Misalkan nih, ada ancaman pemaksaan, ada yang memaksa. Tapi apakah sudah memenuhi persyaratan? Maka jawabannya tidak. Anak sekecil itu tidak akan mampu untuk menekan kita. Artinya apa? Kalaupun dia mau memaksa kita, ya kita bisa melawan. Karena kita lebih kuat. Ya. Jadi yang memaksa harus lebih kuat daripada yang dipaksa. Kita di bawah tekanan senjata misalnya oleh orang yang memang benar-benar bisa menggunakan senjata. Lalu kita dipaksa melakukan sesuatu, kalau tidak melakukan ini kita akan dibunuh. Nah, ini baru terpaksa. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Imkaniyatut tanfid, memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Ada kalanya orang yang memaksa kita orang yang kuat dan kita lebih lemah,
tetapi dia memaksanya dari jarak jauh misalkan, ya melalui telepon, dan tidak mungkin dia bisa menekan kita di saat itu. Kamu kalau nggak melakukan ini saya bunuh sekarang. Orangnya jauh kok. Ya, sedangkan kita tidak ada sesuatu yang mengancam saat itu. Hanya ancaman jarak jauh dan sulit untuk direalisasikan. Maka dalam kondisi semacam ini tidak bisa kita katakan orang ini dalam keadaan terpaksa. Namun jika memang benar-benar terpaksa, yang istilahnya itu taruhannya adalah nyawa, maka disinilah dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Baik, kita ambil contoh. Contoh keringanan karena sebab terpaksa adalah bolehnya mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir yang dipaksa kufur dengan siksaan yang sangat berat, maka beliau mengucapkan kalimat kufur namun hatinya tetap teguh di atas keimanannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya, seseorang yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan mendapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang di atas keimanan, maka dia tidak berdosa. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, ya dia ridha untuk kekufuran, dia sukarela untuk mengucapkan kalimat kufur, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan baginya azab yang besar. Ini dalam masalah akidah, seseorang tidak boleh sedikit pun mengatakan kalimat kekufuran karena itu bisa membatalkan iman. Tetapi apabila dia diancam pembunuhan seperti kisahnya Ammar bin Yasir, kalau tidak mengucapkan kalimat kufur maka dia akan disiksa sampai mati, maka boleh untuk mengucapkan kalimat kufur selama hatinya tetap tenang di atas keimanan. Contoh lain lagi adalah memakan bangkai. Ini yang sering dibawakan oleh para ulama kita. Seseorang terpaksa memakan bangkai karena tidak ada makanan yang lain. Memakan bangkai itu hukumnya haram. Tetapi dalam kondisi tertentu, apabila tidak ada makanan lain yang halal, maka boleh baginya untuk memakan bangkai sesuai kebutuhan. Karena apa? Ancamannya nyawa. Kalau dia nggak makan, maka dia akan mati. Ya. Nah ini apa? Terpaksa yang dibenarkan. Jadi kesimpulannya terpaksa yang dibenarkan itu ancamannya apa? Nyawa. Yang keempat, di antara sebab keringanan adalah lupa. Ya, lupa. Contohnya orang yang lupa makan dan minum siang hari di bulan Ramadan tidak batal puasanya. Dan ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lupa makan dan minum saat berpuasa, ini mungkin pernah kita alami, maka tidak perlu bagi kita untuk membatalkan puasa. Cukup bagi kita untuk menghentikan aktivitas makan dan minum tersebut saat ingat. Ya, apapun resikonya, meskipun keseretan kalau lagi makan gitu ya. Ya. Tapi kalau seandainya pas lagi makan, pas lagi keseretan, ingat kalau puasa. Gimana, Pak? Kalau minum batal puasanya karena dia minum secara sengaja, sedangkan makannya karena lupa. Maka kita lihat, kalau seandainya, ini kita terkait dengan dosa atau tidak ya, dosa atau tidak membatalkan puasa. Kalau seandainya dia bisa menahan konsentrasi, pelan-pelan, ditelan pelan-pelan bisa, pelan bisa, nggak perlu minum, jangan minum.
Nah, kan orang kan beda-beda, Pak. Tapi kalau sudah sampai seakan-akan ruh di kerongkongan, ini kalau nggak minum saya mati nih. Maka kembali kepada terpaksa tadi. Ya. Kalau nggak minum saya mati nih. Karena sudah terlanjur keseretan dengan tingkat yang sangat tinggi. Akhirnya minum, puasanya batal. Bukan karena makannya, tapi karena minumnya. Karena saat makan dia lupa. Pembahasan kita kan lupa, Pak. Saat puasa lupa, akhirnya makan. Ya. Karena saking laparnya, makannya itu banyak terus keseretan. Loh, sekarang kan puasa nih. Nah, dicoba, waduh nggak bisa nih. Harus minum ini. Kalau nggak minum saya mati nih. Maka minum. Tapi bahasanya apa? Batal. Ya. Tapi kalau dia bisa menahan dalam artian konsentrasi tadi, tidak perlu minum, masih bisa untuk menyelamatkan hidupnya gitu ya, maka tidak batal puasanya meskipun dia kenyang. Ya. Ditambah ngelek-ngelek itu gitu ya. Ingat ketika sudah masuk ya, bukan ketika gini, lu kan puasa diterus batal. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bersangkutan yang tahu. Ya, adapun kita penonton nggak boleh kita sudah alasan naik paling. Ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha tahu, kemudian kita ya. Nah, jadi kalau memang benar-benar lupa, maka Allah memberikan keringanan. Puasanya tidak batal. Juga tidak berdosa orang yang lupa tidak sholat sampai keluar waktunya. Nah, ya. Karena alasan apa? Karena alasan apapun. Entah karena kerjaan, atau entah karena benar-benar blank lupa, atau entah karena hal yang lain. Benar-benar lupa, dan kembali lagi Allah yang Maha tahu. Begitu sadar, loh tadi belum sholat duhur, padahal sudah asar. Nah ini, ya bahkan mungkin ingatnya baru beberapa waktu setelahnya, ya. Bahkan lupa ini dicampur dengan kondisi yang apa istilahnya ya, yang lain, ya. Maaf, habis simak malam hari, bangun-bangun subuh karena kerinan, dengar lu sudah adzan, langsung wudu, belum mandi, pede dia sholat subuh berjamaah, pulang ya mandi, tapi mandi tidak niat mandi junub, ya mandi biasa, mandi sehari-hari berangkat kantor. Zuhur sholat zuhur, asar sholat asar, maghrib sholat maghrib, isya sholat isya. Begitu mau tidur, hari ini kan bukan jatahnya gitu ya misalnya, semalam jatah sama istri, berarti sekarang istirahat saya, kan semalam sudah misalnya. Ini misalnya yang intensitas berhubungannya nggak setiap malam gitu ya. Terus ingat-ingat tadi malam, loh belum mandi saya ternyata, habis simak di malam. Ya sudah, lupa kan, ngulang sholat yang tadi dikerjakan, dirapel Pak. Apa subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya dikerjakan saat itu juga. Ini keringanan jamaah, keringanan ini. Kenapa Allah memberikan toleransi? Orang lupa kok. Ya, orang lupa, maka diberi keringanan. Sholat-sholat yang dikerjakan batal karena memang apa? Belum bersuci dari hadas besar. Tetapi dia tidak berdosa karena dia apa? Lupa. Ya, cuman harus diganti. Karena Nabi SAW bersabda, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha fakafaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa tidak salat atau ketiduran, maka kafarahnya, gantinya adalah hendaknya dia salat ketika mengingatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian kesalahan
tentang masalah ini. Salat yang dia lakukan itu kan disebut dengan qadha. Karena salat di luar waktunya. Ya, zuhur belum salat, lupa sampai asar. Maka dia mengqadha salat zuhur di waktu asar. Kalau ini mungkin tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau salat yang lupa itu di waktu yang sudah melewati beberapa salat? Ya, belum salat zuhur, ingatnya saat isya. Nah, saya pernah mendengar ada yang menjawab nanti gantinya pas zuhur besoknya. Maka ini keliru jamaah. Maka ini keliru. Karena hadis Nabi SAW jelas-jelas mengatakan fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia sholat ketika dia mengingatnya. Artinya kapan dia ingat, dia segera sholat. Meskipun sudah isya, tapi kalau Anda tadi zuhur lupa belum sholat, ya kerjakan di saat itu juga. Ya. Nah, ini apa? Di antara keringanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara tabiat manusia. Allah Maha tahu. Makanya Allah tidak menghukum orang yang lupa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa atau kami keliru. Dan Allah mengabulkan permohonan hamba ini di dalam ayat tersebut. Nah, taib. Kemudian yang kelima, bodoh. Di antara sebab keringanan itu adalah bodoh atau ketidaktahuan. Terkadang bodoh adalah sebuah sebab seseorang mendapatkan keringanan. Misalnya orang yang baru masuk Islam dan belum mengetahui bahwa khamr itu hukumnya haram, lalu dia meminumnya, maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada hukuman akhirat. Ya, tidak ada hukuman akhirat. Taib. Namun, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak tahu atau dalam bahasa penulis di sini adalah bodoh, memang benar-benar orang yang sama sekali tidak tahu dan tidak ada kesempatan untuk mencari tahu. Paham ya? Tidak ada cara baginya untuk mencari tahu. Yang paling mudah ya orang yang sangat jauh dari yaitu penerapan syariat Islam atau orang-orang yang mengajarkan tentang Islam. Di pedalaman misalnya baru ada dai lalu menyampaikan tentang Islam, syahadat, selesai gitu ya. Setelah syahadat maka mengajarkan Islam kan bertahap. Yang penting dulu apa? Sholat, diajari sholat. Tapi di saat yang bersamaan mereka masih suka minum minuman keras karena itu budaya mereka. Dan si dai ini belum sempat menjelaskan tentang haramnya khamr. Nah, kondisi seperti itulah yang memungkinkan kita terapkan kaidah ini. Karena ketidaktahuan maka dia tidak mendapatkan hukuman. Tapi orang yang berada di suatu masyarakat daerah yang nilai-nilai Islam itu tersebar dan ceramah-ceramah, pengajian-pengajian itu banyak, lalu beralasan saya nggak tahu khamr itu haram, lalu dia minum khamr, maka wallahu alam alasan ini tentu tidak bisa diterima. Ya, karena ini perkara yang termasuk perkara yang istilahnya dalam bahasa para ulama kita minal ma'lumi bid-dini bid-darurah, al-ma'lum minad dini bid-darurah, sesuatu yang yang diketahui dalam urusan agama yang sangat-sangat penting. Orang muslim ya harusnya tahu khamr itu haram, babi itu haram, bangkai itu haram, sholat itu wajib.
puasa itu wajib, ya, rukun Islam. Kalau ada yang beralasan, kenapa nggak puasa? Saya nggak tahu wajibnya puasa. Ya kamu yang tidak mau mencari tahu. Ya kamu yang tidak mau ngaji, misalkan gitu. Maka tidak bisa diterima. Tapi kalau benar-benar nggak tahu dan tidak ada sarana untuk mencari tahu, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan. Kebodohan, ketidaktahuan yang dia alami ini tidak menjadikan dia berdosa. Taib. Kemudian yang keenam, sulit menghindarinya. Di antara sebab keringanan adalah sulit menghindarinya. Dalam keadaan tertentu manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya adalah tidak boleh. Maka hal itu bisa diberi keringanan karena kesulitan tersebut. Misalnya, tidak dinajiskannya kucing karena binatang ini sangat sering bergaul dengan manusia, keluar masuk rumah dan lainnya. Maka seandainya dinajiskan maka akan sangat memberatkan. Oleh karena itu tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang najisnya kucing, beliau menjawab, innaha laysat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena dia binatang yang selalu keliling bersama kalian. Ya. Jadi ini diantara apa? Sebab keringanan. Kucing itu tidak najis diantara sebabnya karena dia adalah hewan yang sering bergaul bersama kita. Yang ketujuh, diantara sebab adanya keringanan adalah karena kekurangan. Apa yang dimaksud? Disebutkan di sini ada beberapa kekurangan yang terdapat pada seseorang, baik kekurangan dalam fisik, akal ataupun lainnya. Maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi sebab mendapatkan keringanan. Misalnya, orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib berjihad. Ya, kalau pemimpin kaum muslimin sudah memerintahkan para laki-laki untuk berangkat jihad, maka wajib untuk berangkat. Namun kalau ada orang yang tidak mampu karena kekurangan fisik, dia tidak berdosa. Ya. Adapun kekurangan umur atau belum balik dan kurang akal, maka orang yang belum balik dan kurang waras tidak diberi kewajiban syar'i. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, rufi al-aqlamu an salasah, pena itu diangkat dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur hingga dia bangun. Anis sabiyi hatta yablugha, anak kecil hingga dia balik. Dan yang ketiga, anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sadar. Berarti orang gila apapun yang dilakukan maka tidak ada nilai pahala maupun dosanya. Ya, dan ini diantara keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membebani syariat pada orang gila dan juga tidak yaitu menghukum dosa yang dikerjakan oleh orang gila. Nah, ini 7 sebab keringanan yang datang dari syariat kita. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit macam-macam keringanan. Kalau kita cermati beberapa misal di atas, maka akan dapat kita simpulkan bahwa keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam meliputi beberapa macam. Yang pertama, digugurkan dari kewajiban. Misalnya, orang yang haid dan nifas tidak boleh sholat dan tidak wajib mengqadha. Ingat, sholat. Kalau puasa beda lagi. Ya. Jadi keringanan yang diberikan bagi wanita haid dan nifas itu adalah boleh sama sekali untuk tidak sholat. Berarti gugur kewajibannya mengerjakan sholat sampai dia suci dari apa? Haid dan nifasnya. Yang kedua, dikurangi dari aslinya.
Jadi ada kalanya keringanan Allah itu bukan digugurkan dari kewajiban, tapi dikurangi dari aslinya. Contohnya adalah qashar. Kewajiban sholat zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Tapi bagi musafir ada keringanan untuk mengqashar jadi 2 rakaat. Jadi keringanan Allah berupa apa? Pengurangan. Yang ketiga, diganti dengan yang lain. Allah memberikan keringanan dengan diganti yang lainnya. Contohnya apa? Tidak mampu wudu, maka diganti dengan tayamum. Perhatikan ya, tidak mampu wudu. Orang tidak mampu wudu maka tidak digugurkan kewajiban wudu. Tetap wajib thaharah, tetap wajib bersuci, dan juga tidak dikurangi. Kalau sakit maka wudunya cuman membasuh muka saja, yang lain tidak, tapi diganti total dengan apa? Tayamum. Ya. Jadi ada kalanya apa? Keringanan Allah itu diganti dengan yang lain. Kemudian yang keempat, memajukan dari waktu yang sebenarnya. Ya, sekaligus yang kelima, mengakhirkan dari waktu yang sebenarnya. Ini terkait dengan apa? Menjamak sholat. Allah memberikan keringanan bagi seseorang. Kalau jamaah sekalian, ini beda dengan qashar ya. Perhatikan. Kalau qashar itu hanya boleh dilakukan bagi musafir, orang yang sedang bepergian. Adapun jamaah diperbolehkan bagi musafir dan non musafir. Kalau non musafir diantaranya adalah karena hujan. Ya, karena hujan yang membasahi, bukan gerimis. Dan juga tidak harus deras, pokoknya membasahi. Kalau baju itu jalan basah, berarti hujan. Ini hujan yang cukup untuk memberikan keringanan, boleh menjamak sholat. Ya, orang yang sakit boleh untuk menjamak sholat. Orang yang sedang ada hajat kebutuhan juga kadang-kadang boleh untuk menjamak sholat. Tapi ingat, tidak qashar. Jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Mau dikerjakan di awal namanya jamak takdim, atau di akhir namanya jamak takhir. Ya. Jadi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan bolehnya memajukan suatu ibadah atau memundurkan suatu ibadah. Yang keenam, ada kalanya keringanan Allah itu berupa saat terpaksa yang haram menjadi boleh. Awalnya nggak boleh, tapi karena kondisi terpaksa maka menjadi boleh. Seperti apa? Memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Kalau tidak makan dia akan mati. Sedangkan yang ada hanya bangkai saja. Jadi bangkai itu hukumnya haram, tapi karena terpaksa, karena kondisi darurat, maka menjadi boleh. Tapi ingat, sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan apa? Kadarnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Famanutturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat, ghayra baghin, tidak dalam keadaan ingin, wala 'adin, dan tidak melampaui batas. Perhatikan. Maksudnya bagaimana? Bukan dalam keadaan ingin. Keadaan ingin itu gimana? Orang cari cara supaya saya bisa makan bangkai, saya tak tersesat aja lah. Misalkan dia tahu ya ada bangkai yang enak gitu, atau ada penasaran makan bangkai, tapi kan nggak boleh. Akhirnya dia, saya tak tersesat aja lah, gitu ya, tersesat supaya bisa makan bangkai. Ini namanya baghin, dia ingin, maka bukan ini. Wala adin, dan tidak melampaui batas, makan hanya sekedar cukup, setelah itu tinggalkan bangkainya, maka tidak ada dosa. Ya, nah, dan yang terakhir, di antara bentuk keringanan yang Allah berikan adalah merubah apa?
merubah satu tata cara ibadah. Nah, seperti sholat khauf. Sholat khauf itu tata caranya ada tersendiri. Ya, tidak seperti sholat kita seperti biasanya. Sholat berjamaah tapi ada langkah-langkahnya yang tentu tidak kita bahas saat ini ya. Nah, jadi ini sekedar kaidah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bentuk keringanan Allah itu tidak lepas dari 7 hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan terlebih dahulu, setelah itu mungkin bisa tanya jawab jika ada yang perlu ditanyakan.